Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ketua. Siap untuk berdoa. Bersiap-siap, berdoa dimulai. Bagaimana kalian semua sehat? Baik, sebelum kita masuk belajar materi, Bapak Jadian. Arya Arifin, mana Arya Arifin? Ahmad Pasha, Ahmad Sabit, Anggun, Arif Trides, Hasanwan, Atika Nariawan, Muhammad Azril, Dening, Jamia, Deni Gunar, Fitri Azhara, Govinda, Lipta Nedati, Nazwa, Miftahul Maira, Muhammad Azam, Muhammad Fakih, M. Hafiz, Rafizi Al-Zikri, Reza Setiawan, Rindu, Salsabila Alevia, Tufa Inale Azhara. Alhamdulillah, ada yang hadir. Siapa yang hadir hari ini? Iya. Dan dua orang anak yang lulus hari ini ya. Baik, kita masuk pada materi. Ya. Kita ulas dulu materi yang sebelum ini kemarin tentang masalah teks eksplanasi. Minggu kemarin kita belajar tentang teks eksplanasi. Ya, tugas yang Bapak berikan kemarin, alhamdulillah anak-anak sudah mengerjakan dengan baik dan bagus. Dan ada juga yang banyak salah, terutama anak-anak Bapak yang laki-laki. Kalau yang putri alhamdulillah cukup memuaskan. Kalau yang laki-laki mungkin perlu dikoreksi, tolong dirubah. Baik, kita masuk pada hari ini yaitu tentang mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks, ya, tentang menjadi penemu dengan tepat, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan membaca siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Itu yang pertama tujuan. Yang kedua tujuan pembelajaran kita yaitu setelah membaca
Identifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, dengan percobaan siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat, karakteristik, paralel, dan seri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang masalah teks eksplanasi. Itu tujuannya untuk mencari kosakata baku. Ya, sebelum kita masuk hari masalah kosakata baku, Bapak ulangi lagi dulu untuk yang masalah kemarin, masalah teks eksplanasi. Siapa tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, sampai silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang membahas suatu peristiwa atau fenomena alam, baik fenomena alam atau fenomena sosial di sekitar kita. Bagus, contohnya Minta. Banjir, Iya, apa? gunung meletus, Iya, apa lagi? longsor, Longsor, bagus. Coba Bene, coba kamu sebutkan apa yang terjadi akhir-akhir ini di daerah kita tentang contoh teks eksplanasi. Yang udah Pak jelas kemarin. Gempa di mana tuh? Cianjur, Cianjur. Iya, betul. Yang kedua, gunung meletus di Jawa Timur, Semeru. Itu kejadian alam yang terjadi baru-baru ini. Itu adalah contoh nyata teks eksplanasi. Baik. Sekarang kita masuk pada tentang pentingnya bertanggung jawab terhadap hak yang diperoleh. Ini ya, hak yang kita peroleh tentang teks eksplanasi ini. Tujuannya kita belajar teks eksplanasi ini supaya kita tahu kejadian-kejadian alam yang terjadi di sekitar kita dengan membaca, melihat apapun yang ada di sekitar kita, ya, seperti banjir, gunung meletus, ya, dan kebakaran hutan, gempa bumi. Itu adalah kejadian nyata, tidak bisa dibuat-buat. Bisa dibuat kebakaran hutan, kita yang membakar hutan. Kalau kita membakar hutan, kita ditangkap oleh aparat keamanan. Itu terjadi karena alam, seperti gunung meletus kemarin. Ya, gunung meletus, banjir. Siapa yang menyebabkan banjir itu? Itu ulah manusia juga. Ya, kenapa? Membuang sampah tidak pada tempatnya, menebang pohon sembarangan, setelah ditebang tidak ditanam lagi, tidak ada penghijauan. Akhirnya masyarakat di muaranya kena imbasnya. Mereka mengambil kayu itu di hulu, kita imbasnya di bawah, terjadilah banjir. Apa akibat banjir? Banyak rumah yang hancur, yang hanyut. Apalagi mobil dan sepeda motor itu hanyut. iya, alat-alat yang ada di sekitaran kita itu tidak bisa terpakai lagi, apalagi alat elektronik. Ya, untuk itu kalau bisa kita itu sekali sebulan kita bisa untuk menanam pohon atau penghijauan kembali. Namanya itu reboisasi. Ya, coba kalian tanamkan satu pohon di belakang rumah kalian itu. Kalian tanam, kalian lihat berapa umur kalian itu. Lihat besok. Misalkan kalian sekarang menanam pohon, besok setelah kuliah atau tidak punya keluarga kalian, pohon itu ada manfaatnya. Manfaatnya sangat besar. Ya, sampai hidup. Udara di sekeliling kita itu bisa berubah. Seperti sekarang di sekolah kita ini, pohon ditebang yang kayak bunga putih 2-3 lembaran, gersang jadi sekolah kita. Coba setelah ditebang kita tanam lagi, sekolah kita akan jadi adem ayem. Coba kalian lihat sekolah kita ini setelah ditebang kemarin itu, belum ditanam, bukan tidak ditanam, belum ditanam. Apa akibatnya? Suasana di sekolah kita ini terasa panas. Kalau musim panas, ya, di depan kita memang suasana sekarang itu nampaknya terang,
tidak gelap, tidak banyak sampah dari pohon tersebut. Untuk itu Bapak minta sama anak-anak semua, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya, ya, jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Itu anjuran dari Bapak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu tuh ada manfaatnya bagi kita dan bagi cucu-cucu kita yang masa akan datang. Contohnya air. Lihat air tuh, nah. Di sekitar kita aja. Coba kalian cari ikan yang ada yang besar-besar di sini. Yang banyak bukan ikan, yang banyak adalah sampah. Kenapa banyak sampah? Karena masyarakat itu tidak membuang sampah pada tempatnya. Tetapi masyarakat itu membuang sampah ke sungai, termasuk keluarga kalian. Betul? Untuk itu tolong dikurangi membuang sampah di sungai itu karena itu pencemaran dari lingkungan. Itu termasuk sosial. Ya, kita menyampaikan pada masyarakat kita apa itu termasuk dunia sosial. Ya, itu Bapak minta sama anak-anak kalau ada orang membuang sampah, buanglah pada tempatnya. Jangan membuang sampah ke sungai karena di sungai itu ada pula kehidupan seperti kita lihat tadi di darat itu. Ikan punya nyawa pula, punya kehidupan, punya anak, cucu, bibi, sebaik, ada semuanya di sana. Bukan kamu aja yang punya sebaik, bukan kamu aja yang punya mak, babi, papi, mami. Tetapi dunia ikan ada pula teman. Pak, ada yang memete, Pak? Hah? Pak, ada yang punya pacar bukan itu? Mereka itu sinkron dengan kita. Mereka membutuhkan kita, kita membutuhkan mereka. Wajib kita jaga. Ya, untuk itu masyarakat itu harus banyak sosialnya. Jangan banyak yang macam-macam. Ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Ya, mungkin ada yang kalian tanyakan tentang masalah mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi kata baku. Ada? Kalau ada, Bapak akan ngasih tugas kalian itu mencari, ya, mencari percobaan, ya, mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik dan paralel, ya, perbedaannya. Kan kalian kemarin udah praktek membuat rangkaian. Sekarang Bapak minta percobaan yang mengidentifikasi perbedaan sifat, ya, perbedaan sifat rangkaian listrik, rangkaian paralel dan rangkaian seri. Tolong minggu depan dikumpulkan seperti tugas-tugas sebelum ini. Ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita semua hendaknya. Baik, itu aja dari Bapak. Lebih kurang mohon maaf. Bapak Ibu bila tapi wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.